Hai guys, ini adalah episode pertama dari sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Angga. Jadi kenapa gue membuat channel ini? Ini adalah merupakan imbas dari work from home yang sudah terlalu lama. Jadi kayaknya gue harus membuat sesuatu dan terfikirlah untuk membuat channel ini. Di mana channel ini merupakan satu channel yang bisa buat kita share sama teman-teman kita. Dan mengenai pandemi COVID-19 atau corona ini membuat gue juga berpikir bahwa kayaknya semua aspek kehidupan itu sudah terkena imbasnya. Salah satunya adalah teman-teman gue yang mempunyai bisnis sendiri atau mungkin juga teman-teman gue yang menjadi pekerja kantoran. Nah, untuk episode pertama ini, beruntung sekali gue bisa mengundang salah satu teman baik yang mempunyai usaha yang luar biasa di Kota Bandung, Anggia Bonita. Hai, Angga. Nice to meet you loh. Udah lama ya, long time no see loh. Long time no see, long time no nggak ketemu. Ya sama aja sih sebenarnya ya. Ya. Jadi Anggia Bonita ini adalah owner dari salah satu rumah makan di Bandung, yaitu adalah Imah Babaturan yang Gi. Iya, warung kopi Mama Babaturan. Warung kopi Imah Babaturan. Oke. Udah follow kan ya, @imah babaturan? Boleh di-follow ya Instagramnya, oke? Oke. Gi, kan bermula dari warung kopi Imah Babaturan, seperti itu. Ini udah berapa lama di warung kopi Imah Babaturan ini, Gi? Kita tuh udah mau jalan tahun ini tuh mau jalan 5 tahun. Alhamdulillah ya. 5 tahun. Awalnya sih dulu kenapa dikasih nama Imah Babaturan, karena memang based on true story gitu, dimana rumah gua teh dulu dijadikan tempat makan teman-teman gua. SCM gratis kan ya, makan di sini nggak pernah dipungut bayaran. Terus tiba-tiba saat udah beberapa bulan, gue senang sih banyak teman-teman yang datang ke rumah gitu kan, tapi akhirnya berimbas kepada uang belanja gue yang semakin kok habis ya tiap bulan tuh, kayak kenapa kita kayak 3 kali lipat ya gitu, kayak kok boros banget, dari mulai beli kopi, beli makanan tuh biasanya Mbak masak satu jenis bisa buat 2-3 hari. Ini tuh enggak, boro-boro kayak masak satu jenis makanan 1 hari habis. Kadang gue nggak kebagian, pulang kerja mau makan pas buka tudung saji habis. Kenapa Mbak? Kok udah habis tadi si Om ini kesini, tadi Mas ini kesini, Mas Angga, Mas Sigit gitu-gitu ya. Oh iya, termasuk gue ya. Dulu waktu di Bandung. Oke. Terus satu hal lagi adalah suka nongkrong sampai malam. Dulu kan anak aku masih kecil ya. Kadang ngerokok, kopi di luar, terus kayak ini tuh kayak udah kayak situasinya nggak enak lah, banyak asap rokok, kita pindahin aja yuk nongkrongnya gitu. Akhirnya kayak kita bikin warung aja, gimana kalau misalnya awalnya sih memang ragu-ragu karena di Bandung tuh kan nggak ada makanan yang nggak enak ya, saingannya tuh banyak banget gitu. Jadi awalnya tuh sebenarnya hopeless. Jadi aku bilang gini sama suami aku tuh bilang gini, ya udahlah kita cobain, kita kan cuma pindahin tempat nongkrong doang nih gitu. Kalau misalnya 3 bulan nggak ada yang datang, 6 bulan nggak ada yang datang, udah tutup aja, semudah itu gitu. Kayak pokoknya dulu gue mikirnya gimana caranya biar teman-teman gue nggak pada kesini ngerokoknya dipindahin gitu kan, sebenarnya misinya itu. Nah terus akhirnya ternyata nemu tempat di sini dekat rumah juga. Ada sebuah toko kue yang ada dulunya garasi disulap jadi toko kue, terus tapi mereka udah tutup udah berapa tahun, setahunan lah udah tutup. Terus akhirnya ya udah yuk kita nyobain buka di situ. Ya udah, pas mau nyobain situ ternyata sebuah tempat makan itu membutuhkan meja dan kursi ya. Karena kalau misalnya mau ngelamprak di bawah juga nggak apa-apa sih sebenarnya, buat konsepnya kayak gitu. Cuman kayaknya kalau misalnya itu agak itu ya, gimana? Agak nggak masuk kan gitu, karena kayak apa kita mau saingan sama Sindang Reret kan nggak bisa juga ya gitu. Sebagai masakan Sunda nggak masuk konsepnya. Akhirnya udah kita cari, tadinya mau yang kayak di Pinterest gitu kan ya, ternyata modalnya besar tapi duitnya nggak ada. Terus akhirnya ada teman aku bilang ada sebuah, kalau teman-teman udah pernah ke Imah Babaturan atau lihat Instagramnya tuh ada kayak kursi meja bekas sekolahan, emang beneran kita beli di madrasah yang mau ambruk gitu, dengan harga yang terjangkau tentunya gitu kan. Jadi ya udah akhirnya dengan bantuan teman
aku yang mengerti desain dan art dicoret-coret lah gitu si meja. Jadinya seperti ada seninya padahal sebenarnya mengirit ya. Mengirit budget. Jadi ya udahlah gitu cerita awalnya sih gitu. Dan 3 bulan kan dulu gue bilang kayak udahlah ya kalau nggak ada yang datang kita tinggal tutup aja gitu, semudah itu gitu. Tiba-tiba pas udah nggak kerasa tiba-tiba ditagih tuh duit sewa. Nah udah ditagih lagi berarti kita udah 1 tahun dong gitu. Terus mulai dari situ kayak wah ini kayaknya bisnis yang bisa kita jalanin juga nih gitu. Ya udah hayu deh gitu. Dari situ udah mulai mikirinnya lebih dalam daripada yang awal gitu. Kalau awal tuh gimana caranya orang tahu ngenalin aja dulu gitu. Nah di tahun udah bayar sewa pertama tuh mulai kayak konsepnya gimana, terus kita nanti cara promonya gimana, strategi ke depannya gimana, udah mulai dipikirin gitu kalau ngobrol gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi waktu pas di awal itu sendiri belum menyiapkan strategi akan gimana gitu. Enggak ada strategi apapun. Yang penting teman-teman datang aja kayak ke rumah gua tapi pindah ke garasi tetangga gitu. Oke. Kemudian apa yang membuat, maksudnya gini, kalau di Bandung dulu waktu pas Anggi buat warung Imah Babaturan, apakah sudah banyak juga dengan tempat makan dengan konsep yang sama nggak, Anggi? Oh, kalau pas kita muncul itu pas lagi coffee shop banyak nggak? Jadi coffee shop di Bandung tuh lagi yang ada 300, semua tuh kayak muncul bersamaan gitu. Nah, dengan nuansa-nuansa yang kurang lebih sama lah gitu ya, coffee shop putih apa. Nah, kebetulan karena kita juga sebenarnya dalam hati pengennya gitu kan, tapi karena budgetnya nggak nyampe, jadi kita punya konsep sendiri yang kita adjust sama bayangan kita aja gitu. Maksudnya nggak maksain semua tuh, kalau dipaksain kan jatuhnya jadi aneh ya. Jadi akhirnya kayak udahlah kita konsepnya gini aja, kita warung kopi yang ada di tengah kota gitu. Kenapa ada embel-embel kopi? Padahal kita tuh nggak ada kayak misalnya kalau lo datang ke Imah Babaturan, lo pesen cafe latte, nggak ada. Karena kita beneran konsepnya warung kopi yang memang kopinya kopi tubruk. Kita mesin kopi aja cuman grindernya cuman punya 1 gitu. Kayak emang beneran disajikan di gelas emang-emang yang kalau lo otentik ya, otentik gitu. Jadi emang kita waktu pertama kali muncul yang konsepnya kayak kita kayaknya sih belum banyak gitu. Oke. Jadi kemudian Anggi berpikir nggak harus membuat diferensiasi sama yang lain, itu apakah dengan cara yang tadi atau ada lagi nih cara yang lain? Salah satunya sih itu diferensiasinya adalah kalau di coffee shop yang lain kan kayak kopinya tuh isi cemilannya tuh adalah kayak roti croissant gitu kan ya. Iya. Aku tuh orang yang nggak bisa makan roti gitu, nggak cocok gitu. Jadi kayak kayaknya kita jangan roti-rotian deh gitu. Kita kayaknya langsung sangu aja, karena buat aku anaknya sangu banget. Sangu tuh nasi ya guys. Ya. Karena kalau minum kopi, yang gue rasain ya sebagai anak nongkrong dulu gitu, kalau lagi ngopi terus habis gitu lama-lama lapar ya gitu, terus kayak makan roti malah jadi mual karena mungkin ragi dan segala macam nggak cocok sama perut gue. Jadi selalu abis pulang nongkrong cari nasi gitu. Nah, kenapa nggak di warung kita bikinnya nasi aja udah, makanan berat gitu, karena nongkrong itu membutuhkan energi yang sangat besar kan gitu, yang hanya bisa diasup yang hanya bisa dikendalikan oleh si karbohidrat gitu. Nah, untuk pemilihan makanan berarti Anggi turun langsung nih. Nah, kalau pemilihan maksudnya turun langsung untuk makan, iya betul. Gue tuh nggak bisa masak sampai hari ini pun, kayak tahu resepnya tapi nggak bisa, karena menurut gue akhirnya gue ngerti bahwa sebuah masakan itu beda tangan akan beda rasa kan ya gitu. Jadi gue nggak mau maksa lah gitu, gue mah bagian keluar aja keluar gitu, yang masak biarin mbak aja gitu. Yang penting kita udah pegang si resepnya. Sekarang menu andalan dari Imah Babaturan apa aja sih, Nggi? Menu andalan tuh nih gue pakai kaos tongseng kambing tapi promo dulu ya kan, itu tongseng kambing karena itu adalah kayak menu andalan pertama yang kita push selama 1 tahun. Jadi dulu tuh pas awal kita bikin salah satu si diferensiasi tadi selain si kopi adalah makanannya adalah kita
cari satu makanan yang jarang di Bandung dan rasanya tuh enak gitu. Jadi akhirnya kita mutusin tongseng kambing selama 1 tahun. Kalau ditanya makanan andalannya apa, tongseng kambing. Gitu aja terus. Jadi orang-orang tuh di top of mind-nya si tongseng kambing. Di tahun kedua kita coba kenalin menu yang lain, si cumi cabai hijau. Ternyata tanggapannya juga bagus. Terus di tahun ketiga sapi asap. Jadi kita bikin satu makanan oseng sapi asap gitu. Terus ternyata banyak yang suka. Keluarin lagi. Jadi pokoknya tiap tahun kita ngenalin si menunya konsisten gitu. Jadi nggak banyak, satu aja tapi terus gitu. Jadi biar orang tuh nancap gitu. Walaupun semua makanan di warung kami enak sih katanya. Pasti enak kalau misalnya bertahan. Berarti, sorry, tadi udah berapa tahun jadinya, Gi? Jalan 5 tahun ini nggak? Jalan 5, oke. Nah, Gi, selama 5 tahun perjalanan, itu apakah selalu mulus perjalanannya, atau ada ups and downs-nya, atau gimana? Tentu tidak, ya kan? Kan dulu tuh orang tuh bilangnya gini, kalau bisnis kuliner tuh enak gitu, kayak untungnya 100% balik. Kalau nggak habis, tinggal dimakan apa gitu. Ternyata itu bohong, saudara-saudara. Itu adalah pendapat-pendapat yang menjerumuskan, karena kita tuh di tahun pertama berdarah-darah ya. Kayak gila, kayak nggak ngerti ini duit teh gimana sih gitu. Udah mah duitnya sedikit, terus tiba-tiba kayak oh ternyata nggak bisa ya gitu, kayak maksudnya kayak orang tuh bohong banget. Kita kan ngarepnya udah ekspektasi tinggi dong 100%, berarti kita udah kayak ngitung di bisnis plan tuh udah oh nanti kita punya duit segini. Pas mau bayar sewa pusing, ini bayarnya dari mana, duit yang nggak ada. Terus akhirnya oh ternyata nggak bisa kayak gitu ya gitu. Akhirnya mulai dari situ mulai ditata nih, kita bikin sistem gitu. Jadi mulai tahun kedua itu yang tadi gue bilang strategi apa segala macam, kita udah mulai kayak pakai sistem, pakai aplikasi untuk keuangan, untuk ke dapurnya gimana, supply-nya gimana. Jadi belajar banyak hal lah gitu. Di samping sebenarnya SDM juga itu salah satu unsur yang lumayan menghabiskan tenaga dan pikiran sih. Ngurus orang itu susah. Susah ternyata ya. Kalau dulu punya start awal pegawai ada berapa, Nggi? 5 itu aku kasir. Oh, jadi Anggi turun langsung ya? Ya, dulu tuh aku turun langsung di kasir. Jadi kasir tuh gantian aku sama Uyul. Di dapur tuh cuma ada 2, Mbak, sama ada satu lagi. Oh, 4 doang. Sama satu lagi. Satu lagi yang bikinin minum, barista. Jadi kita cuma berlima. Nah, kenapa di awal itu kayak ternyata tidak 100% balik modal gitu ya. Karena waktu itu gue jadi kasir, lo tau sendiri gue nggak bisa ngitung sebenarnya kan. Oke. Jadi sering banget kayak salah ngitung, terus kayak akhirnya jadi berantem sama Uyul, kayak kamu tuh udah nggak usah di kasir, nggak bisa ngitung. Dong kayak oke, tapi aku juga mikir kayak apa yang harus dilakukan gitu kan, dengan skill yang kita punya gitu kan. Ya udah akhirnya kayak ya udah aku nggak akan pegang kasir, aku pegang promo aja gitu. Akhirnya sampai sekarang ya itu yang dikerjain. Sebagai content creator ya. Ya, bagi konten. Jangan suruh ngitung duit, pusing. Kalau sekarang ada berapa? Berkembang nggak dari 5? Nambah? Berkembang. Sekarang ada 12. 12, lumayan ya, 2 kali lipat ya, lebih ya. Lumayan. Oke. Gi, seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini semua orang yang ada di dunia ini bahkan mungkin merasakan imbas dari corona COVID-19. Bisa dibayangkan untuk bisnis besar, untuk perusahaan-perusahaan besar aja itu udah kena imbasnya. Nah, untuk kita nih, ya maksudnya kita kan juga pengen supaya bisnis kita growth ya. Dan kita tidak expect bahwa akan terjadi seperti ini. Warung Imah Babaturan ini kena imbas dari corona nggak, Singgi? Tentu dong, pasti ya. Kayaknya semua aspek kena ya gitu. Termasuk kita kalau aku sih bilangnya adalah ya usahanya adalah masuknya UKM kan gitu. Itu juga terkena sih nggak. Dan di Bandung banyak banget yang udah give up sebenarnya sama bisnisnya sendiri gitu. Tapi untungnya di Bandung itu kita punya gerakan udunan ya istilahnya. Kalau di Imah Babaturan tuh istilahnya kita punya tagline bersatu kita collab. Oke. Collab ya, bukan collab. Bentuknya gimana? Bentuknya gimana tuh bersatu kita collab? Nah, bersatu kita collab tuh jadi
gimana kita mikirin bareng-bareng gimana caranya biar semua teman-teman kita yang punya bisnis yang sama-sama masih jalan, sama-sama bertahan di situasi kayak gini. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman cek di Instagram Imam Babaturan, kan gini nih, yang kena imbas itu dari si bisnis makanan adalah salah satunya juga si driver online. Yes, betul. Mereka adalah, menurut gue adalah pahlawan sih buat kita gitu kan, dimana orang-orang nggak boleh keluar rumah dan si driver inilah yang mau nggak mau masih bertugas dan juga mereka juga butuh uang kan, jadi kayak sama-sama gimana ya caranya gitu. Nah akhirnya kalau kita mikirin yang kita bisa sama teman-teman nih, sama teman-teman coffee shop yang lain, lu mau nyumbang apa nggak sih gitu buat si driver online. Jadi misalnya kalau ada teman-teman yang order lewat aplikasi, nanti si drivernya akan kita kasih kayak bingkisan gitu. Waktu itu kita pernah ngasih beras, terus habis itu ngasih vitamin buat mereka biar tetap sehat. Terus kalau mereka mampir ke Imam Babaturan, mereka dikasih es jeruk ras asli biar mereka juga karena vitamin C yang alami gitu-gitu kan. Nah itu awalnya sih cuman kita doang mikirin gimana, ternyata teman-teman yang lain juga terinspirasi, terus akhirnya jadi banyak yang nyumbang gitu nggak. Jadi makanya aku bilang kayak ya bersatu kita collab, terus habis itu kayak mereka juga sama kayak promoin, kita sama-sama saling mempromokan si coffee shop dan bisnis-bisnis kuliner di Bandung juga dengan cara kayak hari ini pesan makan siangnya dari si A aja deh gitu. Nanti tuh gantian gitu nggak. Jadi itu yang bikin kita bertahan sampai sekarang sih menurut aku. Oh, bagus dong ya bisa seperti itu gitu. Jadi akhirnya juga ibarat kata kalau orang bilang saling menguatkan, ya ini salah satu bentuk realisasinya gitu ya, Anggi ya. Betul. Okay. Gitu. Nah, kalau warung Imam Babaturan ini masih buka atau gimana, Anggi? Sampai saat ini masih buka, tapi kita hanya nerima take away aja. Jadi emang cuma untuk pembelian di aplikasi ya, gitu. Untuk nah, bisnis kuliner atau F&B ini kan yang paling kena imbasnya dengan wabah si corona ini, Anggi ya. Apalagi untuk pengusaha seperti Anggi dan yang lainnya gitu, yang juga harus punya kebutuhan untuk ada bayar gaji, mungkin bayar sewa, kemudian bayar-bayar yang lainnya. Itu kalau boleh tahu, gimana Anggi untuk memanage itu semua? Kalau ngomongin ini tuh harus tarik nafasnya agak dalam ya. karena gini loh, kalau misalnya kita tahu ini sampai kapan, kita masih bisa prediksiin kan, kayak oh ya udah berarti spare-nya adalah kita taruh segini dulu nanti buat ini. Tapi ini tuh masalahnya adalah kita tuh nggak tahu ini sampai kapan kan. Jadi itu yang bikin sebenarnya agak bingung juga sih terus terang gitu kan. Nah, tapi sih kalau nggak optimis akan berimbas juga ke pegawai-pegawai kan. Jadi akhirnya kalau sekarang sih yang kita jalin adalah yang penting kita melakukan sesuatu. Kita nggak diam aja gitu. Jadi kita percaya bahwa kita tuh punya warung untuk membantu orang dan dibantuin sama orang. Terus juga yang penting kita nggak berhenti berusaha apapun itu gitu. Makanya salah satu alasan kenapa kita masih buka tuh sebenarnya itu sih gitu. Yang penting kita nggak diem dan do nothing gitu, karena ya nggak bisa kayak gitu walaupun lagi susah tapi tetap kita harus melakukan sesuatu sih gitu. Nggak. Gi, kalau dengan adanya, maksudnya dengan Anggi hanya menerima take away, itu pasti ada penurunan omset ya? Setengahnya. 50%. 50%. Nah, apalagi kan sekarang ini waktunya adalah kita mendekati waktu di mana para pengusaha ini menyiapkan biaya untuk membayar THR ya. Betul. Nah, sebelumnya Anggi apakah ini sudah ada dalam strategi atau planning Anggi nggak? Maksudnya kayak ada saving untuk nanti kayak gini-gini gitu? Sebenarnya kalau si saving, makanya itu dari abis setahun itu kita beneran kayak disiplin untuk saving, untuk saving buat sewa, saving buat pegawai THR tuh udah ada posnya masing-masing sih. Maksudnya sampai tahun ini sih
memang repot tapi masih ada tabungan lah gitu. Kalau untuk imam babaturan ya gitu. Jadi memang kita udah disiplin dari awal, pahit-pahitan dari awal gitu. Kayak kita nggak bisa beli apa-apa dulu ya nih, kita nabung. Nah ternyata mungkin disiapkan untuk tahun ini pada saat lagi pandemi kayak gini gitu. Itu sih salah satu yang kita syukurin, kayak kita nggak mau ngeluh deh gitu. Alhamdulillah banget masih bisa jalan, masih bisa buka, pegawai masih pada semangat kerja, malah pengen bantuin, nggak pengen berhenti gitu-gitu. Itu kayak oh banyak juga ya hal-hal yang bisa disyukurin dari si wabah-wabah yang maksudnya si pandemi yang panjang ini gitu. Dan kedepannya gini, kan kalau misalnya kita tadi Anggi bilang kita kan harus optimis yang dia gitu, tapi melihat kondisi sekarang yang sepertinya juga kita nggak tahu akan sampai kapan. Ya mudah-mudahan kita berdoa sih semoga segera selesai dengan pandemi ini ya, bahwa memang orang-orang bisa beraktivitas seperti biasa dan lain-lain. Tapi kan itu it takes time gitu, Nggi. Meanwhile menunggu waktu itu tiba, apakah Anggi akan tetap menggunakan model bisnis ini, yaitu dengan cara take away, atau ada model lain yang akan Anggi lakukan? Kayaknya sih sampai saat ini, sampai perkembangan yang belum jelas ini, kayaknya kita masih akan terus take away sih, walaupun kayak banyak juga yang nge-DM gitu, bosan di rumah boleh nggak nongkrong di situ gitu ya. Tapi kita harus bilang nggak bisa gitu, karena maksudnya kita sama-sama menjaga diri juga kan gitu. Kayak mungkin sih si takeaway ini akan kita perpanjang, mungkin juga nanti malah akan ada kita jualannya khusus si frozen food doang gitu. Itu juga lagi dibicarain sih, kemungkinan itu ada gitu. Tapi karena si ini kan emang nggak boleh, harus physical distancing, jadi tetap take away aja dulu sampai kita lelah. Nah, ini kan Anggi tadi bilang penurunan omset 50% turun kan ya. Adjustment apa aja yang untuk pengeluaran yang akhirnya harus dilakukan karena penerimaan atau pendapatan berkurang tinggi? Paling porsi belanja ya. Maksudnya biasa misalnya kita satu hari nyiapin untuk 200 porsi misalnya. Ya kita turunin sih, maksudnya belanjanya jadi nggak terlalu banyak gitu kan. Karena biar makanan nggak kebuang juga. Paling adjustment-nya sih di biaya operasional untuk belanja aja. Karena kalau pegawai tetap masuk semuanya. Oh, Jadi pegawai yang masuk. 12-12-nya masuk? 12-12-nya masuk 2 shift. Jam operasional kita cut dari jam 8 pagi cuma sampai jam 8 malam aja. 9 malam. 8 apa 9 ya? Oh, setengah 9, sorry. Oh, setengah 9. Jadi jam 8 sampai jam setengah 9 itu dibagi 2 shift gitu ya? Okay. Kalau biasanya memang dari jam berapa sampai jam berapa, Nggi? Jam 8 sampai jam 10. Nggak banyak berubah, kan? Kalau kita harus optimis, tapi worst case-nya adalah katanya kan ada yang bilang bahwa skenario 1, skenario 2, skenario 3 kalau misalnya pemerintah nggak cukup strict dengan masyarakatnya, kita akan ada di skenario 3 di mana sampai dengan Agustus akhir atau awal September. Ada yang bilang bahwa Singapura aja baru akan kembali perekonomian normal itu kayak tahun depan atau tahun berapa gitu. Bayang nggak Indonesia gitu misalnya. Nah, preparation apa yang Anggi mungkin akan lakukan untuk hal ini? Ngaji kayaknya ya. Preparation-nya kayak beneran blank sih. Maksudnya kita juga punya beberapa plan sebenarnya. Dengan opsi tutup juga tetap ada ya. Maksudnya kayak kita take away dulu nih sampai feeling kita mengatakan kayaknya kita harus tutup. Ya kita tutup juga nggak apa-apa gitu. Untuk sementara ya. Untuk sementara. Maksudnya untuk sementara sampai si pandemik yang entah kapan ini tuh udahan gitu kan. Tapi sejujurnya sih kalau lo nanya kayak gitu, kayak apa yang dilakukan nggak tahu beneran, kayak nggak tahu sih. Ini blank aja, kayak sebuah pelajaran baru yang kayak gue harus cari panduannya di mana ya gitu kan. Pernah kepikir nggak sih berada di situasi seperti ini? Gak lah gitu. Gak pernah. Karena awalnya kita mengira bahwa ya udah, maksudnya kan dulu pernah SARS, terus abis gitu juga ada apa lagi yang lainnya, itu kan nggak yang sebegitu hebatnya efek sama kita semua ya. Kalau
dulu tuh gue masih menyangka bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang paling kuat terhadap virus apapun. Ya nggak sih? Karena Kayak kan kalau orang bule kan, kalau orang, maksudnya orang luar kan kayak datang ke sini tuh minum es batu langsung sakit perut gitu. Kita mah enggak kan, kita mah bebas gitu. Makan apa aja juga kayaknya perut kita baik-baik aja gitu. Jadi awalnya gue masih gitu, tapi lama-lama kayak, oh ini serius ya gitu kayak. Terus lama-lama jadi panas sendiri juga ya. Jadi beneran nggak pernah ngebayangin di situasi yang ini gitu. Nah, ini udah berapa lama jadi cuman take away aja, Nggi? Jalan 2 minggu ya, 3 minggu. Jalan 2 mingguan. Nggak mau masuk 3 minggu. Masuk 3 minggu. So far orang-orang maksudnya loyal customer-nya Anggi masih tetap lah ya? Masih tetap sih gitu. Masih tetap dengan salah satunya juga kita ini sih nggak kayak beneran mengajak si teman-teman kita, si pelanggan kita juga mikirin jangan egois sendiri gitu loh, juga di saat justru kalau kita tuh mikirnya gini, di saat yang lagi susah gini justru kita tuh harus banyak ngebantuin orang. Nggak tahu kenapa tapi pengen aja gitu, maksudnya ya duit habis sih memang gitu, tapi ada manfaat tuh kayaknya memberi kebahagiaan lebih itu sih. Jadi sama si teman-teman juga kayak bantuin yuk si ojek, kasihan banget gitu karena kan semenjak si takeaway itu si GoFood maksudnya si driver online tuh jadi sering nongkrong di warung kan gitu karena untuk ngambil pesanan dan lain-lain. Mereka sering curhat gitu. Jadi mau nggak mau tuh jadi kepikiran kasihan banget ya, maksudnya kayak banyak orang-orang yang ternyata butuh ditolong di situasi ini, dan kita tuh jangan ngeluh, jangan sibuk ngeluh dan jangan sibuk egois mikirin diri lo sendiri. Di rumah lo mungkin makanan udah siap, lo pikirin nggak sih gitu. Kayak mereka yang penghasilannya tuh bukan 50% lagi, tapi beneran nggak ada sama sekali gitu. Mereka tuh, jadi akhirnya kita kepikiran, ya udah, justru mungkin di saat kayak gini, waktunya kita untuk lebih bermanfaat buat orang gitu. Mungkin terdengarnya tuh optimis dan kayak so iye gitu ya, tapi itu yang kita rasain sekarang. Karena kalau nggak kayak gitu, lu mau ngapain lagi sih? Dia bentar lagi juga mati gitu loh. Ya nggak sih, kayak kita nggak tahu juga kan, karena si COVID ini kan memang ke siapa aja gitu. Ya udah, ini tuh kayak lo lagi dikasih waktu yang nggak lama gitu kan, nggak tahu siapa yang duluan gitu. Ya udah, kalau kenapa nggak bikin hidup lo bermanfaat aja selagi lo masih ada gitu, dan lo belum terkena penyakit si virus ini gitu. Karena sebenarnya kan kalau ngomongin soal penyakit, siapapun bisa kena, entah itu bentuknya adalah corona ataupun yang lain. Tapi dalam kondisi seperti ini, alangkah lebih baiknya kalau kita bisa berbagi ya. Karena memang yang kena imbasnya semua aspek, cuman mungkin porsinya akan beda-beda. Kalau misalnya yang di atas, porsinya mungkin berasa, tapi masih bisa makan. Tapi kalau yang di bawah, berasa nggak bisa dapat pendapatan sama sekali. Jadi kita juga kayak, jadi misalnya ya, tiap hari itu kita beda, Kak. Misalnya hari kayak waktu itu kita kasih vitamin C, besoknya kita kasih ini enggak, kasih makanan kalengan, ada sarden, ada tuna, ada telur, ada beras, sama gula gitu. Karena apalagi gula dan telur tuh 2 hal yang lagi langka banget di pasar nih gitu. Dan mereka senang banget. Jadi yang bikin kita happy itu adalah kayak begitu melihat mereka menerima si paket itu, kayak, ini beneran buat saya gitu. Terus kayak, aduh nuhun pisan gitu, maksudnya kayak makasih banget gitu. Terus ya di rumah anak istri teh nggak tahu saya harus kasih makan apa, kayak gitu nggak gitu. Terus kayak besoknya kita kasih kasih sop-sopan biar istrinya bisa masak di rumah. Jadi emang beneran itu based on realita yang kita temuin di lapangan gitu. Kayak, oh ini tuh ternyata kita masih bisa bantu ya, kita bikinin sop-sopan aja. Jadi begitu mereka order, sambil nungguin pesanan, kita udah ngasih nih paketnya buat Bapak ya, terima kasih, sehat-sehat selalu gitu. Terus mereka tuh banyak banget yang terharu, terus kayak, dan banyak banget juga si pelanggan-pelanggan yang menyuruh mereka, jadi mereka order ke Imam Babaturan, begitu mereka udah order, terus si pelanggannya bilang, Bapak makan di sana aja ya, itu makanannya buat Bapak, udah saya bayar. Itu banyak banget nggak? Jadi beneran banyak cerita banget yang bikin kita tersentuh juga sama teman-teman baik kita tuh, oh ternyata mereka juga masih mikirin orang-orang ya gitu. Jadi itu yang bikin kita teh masih semangat sebenarnya. Kalau kita nggak ngelakuin itu, kayak kita juga mungkin sudah terbawa arus egoistis yang luar biasa, bodo amat gitu kan ya. Tapi enggak gitu. Justru menginspirasi juga sih yang kayak udah gitu. Mulai berlinang atau berkaca-kaca ya matanya, mengingat-ingat kembali
Tapi, lumayan sih kan. tapi Ya, mungkin terakhir, apa yang mm. mungkin mau disampaikan sama Anggi as a business owner dari Warung Imah Babaturan buat sesama yang mempunyai bisnis yang sama atau mungkin juga buat semua mengenai hal ini sih? Apa ya? Sebenarnya sih ya yang tadi sih kalau kalau menurut aku sih jangan berhenti berusaha, apapun aja sih harus dilakukan gitu. Entah itu misalnya kalau untuk si para pebisnis juga lu posting produk lo sesering mungkin, karena hanya itu satu-satunya cara ya, pasang ads yang banyak biar orang bosen deh gitu. Tapi akhirnya kayak ya udah deh gue orderin daripada si iklannya ada mulu di Instagram gue gitu kan, atau misalnya kayak lihat story ini lagi. Nah ya mungkin memang saat ini memang itu sih yang patut dilakukan. Misalnya lu memang misalnya nggak buka tapi bisa menerima si produknya bisa dikirim gitu kan, ya udah lu posting aja sebaik banyaknya gitu dan pasang ad sebanyak banyaknya gitu, mau nggak mau gitu. Oke. Yang penting jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berusaha terus akhirnya jadi pesimis. Oke. Itu sedih sih, kayak lo akan susah lagi, kayak untuk bangkit itu kan susah banget ya untuk memulai lagi gitu. Jadi gitulah pesannya, Jadi semoga diterima. semoga diterima dan semoga ini semua berakhir ya, yang Gia Amin. semua berakhir. Dan tadi mungkin dari obrolan gue sama Anggi beberapa hal yang bisa ini sangat-sangat inspiring apa yang Anggi sampaikan sebelumnya, bahwa memang jangan pernah berhenti untuk berusaha, jangan patah semangat, tetap optimis, dan yang satu lagi adalah masih ada kok kesempatan untuk kita untuk bisa berbagi dan membantu untuk yang lebih membutuhkan, yang Gia. Banget. Ini kalau kalau gua rasa ini kayak lebih dari bulan Ramadan loh, ya kan? Iya, iya. Biasanya kita cuma bulan Ramadan doang tuh sosok berbagi, sosok terus tiba-tiba jadi baik. Nah kalau sekarang tuh kayak beneran kayak lo berbagi sepanjang hari lo gitu kan, ya walaupun bukan bulan Ramadan. Dan ini adalah waktunya kita juga memang merenung, kayak introspeksi semuanya sama diri masing-masing, yang Gia. Gitu. Gila, jadi wise banget Angga Utama. Anggi, terima kasih banyak, dan silakan untuk yang di Bandung untuk tetap order online Warung Imah Babaturan ya. Ya, @imah babaturan ya Instagramnya, silakan di follow. Oke, sekali lagi sukses. Lagi boleh nggak sih promo? Kenapa? Satu lagi promo boleh? Boleh dong. Karena ternyata kita lagi kayak gini tuh banyak banget orang Jakarta yang order makanan lewat travel dan juga lewat travel makanan gitu. Jadi boleh loh yang di Jakarta ya, silakan order, langsung DM aja ke Imah Babaturan. Oke, yang pasti harus di-follow dulu @imahbabaturan yang Gia. Betul. Terima kasih banyak ya Angga. Terima kasih banyak Anggi, sampai ketemu lagi di waktu lain dan kesempatan, dan semoga kita segera bertemu tidak hanya virtual tapi physical distancing ya. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.